Haris. Lu nggak lagi bawah. Tontonin. Aneh di gua buat aktor. Ini gelap kan? Kalau kan lagi Inggris sih. Mas Harit. Mas Harit. Yang itu anak orang malu. Mamas. Mamas. Terlalu capek. Marimas. Singkatan dari Mamas. Sempurna. Boy, duduk aja boy. Masih di depan. Sini. Ya Allah, gue dipaksain. Iya, iya. Malu ya? Malu ya? Jangan. Haris. Udah. Doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bakal bikin kedua konsep yang beda dan tanpa basa-basi aja lah, udah langsung mulai aja kalau jadi biar juga. Siapa ya? Jangan ketawain, kasihan dia. Ayo. Ini malu. Yuk. Malu tuh. Jangan videoin lu. Andihan dia, Ron. Dia videoin dan bisa ada pada dia. Enggak, gua di belakang lo ya. Ania, ibunya mau kebuka daripada dari videoin kebuka. Ngapain nunjukin ke gua? Udah mulai itu udah menit berapa? Tahu kan? 8 menit. Di belakang gua di depan gua. Udah samping-sampingan. Jangan naik dulu, Mas. Permisi. Mas sendirian kan? Boleh gabung. Saya tempat lain penuh. Malu banget dah. Apa ya? Ya ampun. Ya nangkep di depan kolong aja. Kamu nonton jauhan ke depan komuk di dalam nih. Naik, grogi. Serius dulu. Permisi. Mas sendirian kan? Boleh gabung. Saya tempat lain penuh. Masnya aja duluan yang ngomong. Udah. Ayo dong, serius. Bisa. Ya harus bisa. Aku nggak di parkiran aja sih. Ya ini membiasakan diri, Haris. Lu nanti di kafe, di tempat umum lagi, di kampus juga, di lobby. Bisa, yuk. Ini, masa sendirian kan? Boleh gabung, soalnya tempat lain penuh. Masnya aja duluan yang ngomong. Haris, kalau mbaknya? Jabat tangan dong. Haris, kalau mbaknya? Anjir, ditarik kan gua. Wih, mau banget nih. Aruna, kita kayak satu sama Eta deh. Oh iya. Mbaknya angkatan berapa? Tahun ini masih maba. Harusnya maba itu masih rame-rame banget perkumpulannya. Ini malah sendirian aja. Tapi lo punya circle ya? Untuk ukuran besar yang pernah direkomendasikan aku, gampang. Kayak serampangan. Tapi yang saya lihat kamu juga sendirian, nggak punya circle juga. Kalau saya memang udah susah badan yang masih setia di semester 2 ini. Saya jelas sudah kena seleksi alam. Kita banyak saya harus menang kan? Untuk niatnya makasih banyak. Tapi sayangnya ucapan semangat agaknya nggak memberi efek apapun. Dengan mahasiswa semester 10 yang baru aja dinobatkan sebagai kandidat mengambil kampus seperti saya. Untuk ukuran satu yang biasa, saya udah di kampus, cuma 6 bulan
berarti kamu menyamai saya dengan anjing. Awet muda itu cuma buat anjing. Kalau kamu begitu awet muda, kamu menyamakan aku sebagai anjing. Sebab anjing dari kecil sampai tua wajahnya hanya anjing dan tetap anjing. Ini dari puisinya revisi aku kok. Oke, sebagai kamu tetap informasi, saya harus kasih tahu cara kamu berbicara. Mungkin dengan ngasih ID buat kamu. Punya Oke, kalau WhatsApp 08. Oke, kalau Instagram. Oke. Saya nggak akan minta lagi. Tinggal bilang kalau keberatan, emangnya sesuai itu. Atau memang sudah jadi tradisi kalau cara perempuan menolak sesuatu harus dengan memberikan ribu-ribu alasan tersirat. Saja gimana? Kalau nggak tahu, kamu jadi apa? Gimana, Bang? Emangnya saya nggak mencerminkan sebagai anak sastra Indonesia ya? Serius, sastra. Ekspresi sama untuk kesekian kalinya yang saya terima. Kita orang tahu kalau saya anak sastra. Kalau kamu sendiri prodi apa? FEB, manajemen, atau ekonomi? Jus mangga tanpa potongan buah mangga di atasnya, tanpa campuran susu, dengan krim yang sedikit. Saya juga habis itu tanya. Favorit saya, kamu juga. Selera kita yang sama. Lagian, polosan jus mangganya aja udah manis banget kan? Terus krimnya nggak boleh terlalu banyak, krim sedikit. Sama saus mangga aja, nggak usah pakai tambahan lain. Kadang kalau lagi buah di atasnya rasanya daripada dipakai mahal, ini nggak pakai sama sekali. Hahaha. Selain karena mesinnya, saya suka sama saya Kembali juga juga. Sama aja. Selera tiap orang kan beda-beda. Kalau soal media nggak boleh, ukuran playlist boleh. Tempatnya coba perhitungan sekali lagi. Kalau emang dengan kamu nyamannya dengerin lagu-lagu mereka, kenapa harus diubah? Kok saya? Iya, kayak adopsi dari kecil. Dia pintar, pas kita makan, buang air besar. Ya, makanya saya suka ngomong kamu kalau teman-teman di kontrakan dari sini. Ya, juga kan, kita dalam keadaan kosong. Itu nggak ada tanda-tandanya. Ya. Cocok buat TikTok sama kamu. Kalau tidak salah, nama kamu artinya tidak kemerah-merahan sama kalimat kan? Kenapa mendekat kita itu juga diikuti sama nama sesuai arti nama saya? Jadi ini akan berakhir. Saya rasa kita harus ketemu lagi di lain waktu.
bincang-bincang kayak gini. Tahu nih. Semuanya bisa diem nggak? Udah sampai mana gue tanya dia bacanya? Kayak Berbincang-bincang kayak gini lagi. Kamu seru banget. Bukan? Burung kamu keberatan untuk dimintai kontak. Enggak, saya kan yang mau kamu. Pasti kita lihat ke depannya nanti. Ke depan di hari dan waktu yang sama sekarang. Dan kalau mau menginap di tempat ini juga dekat jendela. Aduna sang matahari terbit perlindungan dari hari diantarkan pulang. Kalau gitu hati-hati. Aku suka berputar-putar mencari kau dalam putaran-putaran waktu. Tapi astaga, kau ada bersama-sama dengan aku dalam putaran takdir itu dan takdir itu. Semua hari adalah hari baik, semakin baik bila fajar juga menikmat. Semua hari adalah hari baik, semakin baik bila saat fajar sudah melihat Aduna. Jangan senyum-senyum, takut. Sok, gua mau tanya tuh, Apaan? lu kan anak Vkom, kenal Aruna sistem informasi nggak? Agak kenal. Kok agak kenal? Lu pikir anak Bitkom cuma 10 biji doang? Yang bisa langsung hafal di luar apa? Yang bisa langsung gua hafal. Oh, Bitkom. Lu pikir gua anak pikir anak Bitkom cuma 10 biji doang? Yang bisa langsung gua hafal keluar kepala. Bocah agak guna, ngapain aja lu selama ini teknik ini? Ah, ini ya. agak guna, ngapain aja lu selama jadi anak teknik informatika? Mancing. Lu sono pergi. Gua udah nggak butuh. Hai Aruna. Kamu ngapain? Ada oh iya maaf ya. Hai Aruna. Seperti yang saya bilang kemarin kan, potensi untuk kita bertemu nggak semustahil itu. Kamu ngapain? Ada keperluan? Ada. Ah iya, tadi habis ketemu teman anak TI. Oke, duluan ya. Nah, tunggu. Apakah hari ini ada sang matahari terbit untuk perlindungan dari hari sebelum dan berpergian? Halo. Lagi nunggu teman, tapi berhubung ketemu kamu sekarang, jadi sekalian aja. Oh iya, buat apa? Buat bertanya, apakah Aruna sang matahari terbit untuk perlindungan oleh hari untuk diantarkan pulang? Tawarannya terima kasih, tapi saya belum pulang. Dan lagi Dari buat bertanya apakah ada Buat tawarannya, terima kasih. Salah gue baca yang harus. Buat bertanya, apakah Aruna sang matahari terbit butuh perlindungan dari hari untuk diantarkan pulang? kan buat tawarannya? buat tawarannya terima kasih nggak? Buat tawarannya terima kasih, tapi saya belum mau pulang.
apakah hari ini Aruna sang matahari terbit sudah butuh perlindungan dari hari tutup dia terkadang? Saya duluan, saya udah Kalau Pur, Lah. Di mana-mana kok ketemu orang. Siapa yang baik, Tom? Allahu. Ada ya? Manusia kayak begini. Heran banget gue. Tunggir, nanti si cantik lewat, gua nggak lihat. Aruna, Ada jadi nanti lu juga siang 15 siang sedang tidak membutuhkan perlindungan. Duluan ya. siang apakah hari oh iya siang apakah hari ini Aruna sang matahari terbit untuk perlindungan dari hari tutup di atas perhentian? Sedang tidak membutuhkan perlindungan. Duluan ya. Pur, ngapain? Nanya lu. Sumpah Haris, bagus. Sumpah Haris, bisa nggak sih jalan? Saya nggak berniat mengganggu. Tapi dengan melihat kamu Jangan marah dulu. Saya cuma mau kasih ini. Tenang aja, di dalamnya itu bukan daftar kasur saya di kantin. saya bahkan nggak berani gitu. Kalau gitu saya duluan, jangan lupa untuk dibuka ya. iya ini BO ini pelatihan pacaran tapi judulnya nggak usah Sumpah demi kitabku, nanti malam aku pasti datang padamu. Walau bumi diguncang gempa, walau kota dihanguskan api, tapi asalkan tidak hujan. Aduh, tapi sudah dibayangkan aku. Saya cuma bisa bersabar sampai esok hari datang untuk bertemu kamu seperti yang saya cerita di minggu kemarin. Espresso panas ya, silakan dinikmati. Pesanan lain yang akan minta itu semuanya diantar saja. Datang itu. tentang aja mahnya Tanggapan kalian delok harus delok cawet dok si merokok. Ya Gusti, nasi perkawin ngerokok. wih jangan cuy ya Cuinya yang cuy. gini tadi gimana bang sebenarnya Ya Gusti, emang. kenapa ya apa Ya Gusti, nasi perkawin ngerokok sih. gini Nah, wah gitu ya jangan cuy ya. kayak Ya udah Gusti, nasi udah kawin ngerokok. awas enggak cuy Enggak, cuy gitu. kayak udah itu nggak apa-apa lanjut lanjut Kamu nunggu dari kapan? Pernyataan kau yang pernah saya dengar. Bahkan kopi kamu sudah kelihatan tinggi. Itu berarti bukan waktu sebentar menunggu di sini. Tetap harus dijawab. Kamu menunggu selama itu. Itu bukan waktu yang sebentar. Harusnya kamu marah. Kamu bisa aja marah sekarang. Kamu yang nampak tenang seperti ini malah memperumit semuanya. Saya
ada di sini hari ini yang saya pilih adalah teman kamu. Kayaknya saya harus mulai bisa menyesuaikan diri sama sifat kamu yang saat ini. Apa? Sama sebenarnya kita bakal cocok. Kamu nggak perlu terlalu tergesa-gesa dalam mencoba sesuatu. Senang kalinya jus mangga ya, silakan menikmati. Terima kasih mbak. Ini buat kamu. Wow, terima kasih. Wow, gitu ya. Wow, terima kasih banyak. Tapi saya boleh tanya sesuatu. Kamu perempuan kok merokok? Kamu tidak muda. Enggak, maksud saya bukan itu. Saya juga merokok. Nah, agak heran aja. Kamu ini perempuan, masa nggak takut sama resiko dari bahayanya merokok? Tapi maksud kamu buat apa? Kalau sudah sudah dari merokok. Maksud saya, Nama saya sih kontaknya ketika silakan menghubungimu. tapi perempuan juga kayak kamu memang sudah seharusnya menyiapkan rahim yang sehat untuk mengandung anak di masa depan nanti. Memang mau bagaimana lagi? Hal yang kayak gitu kan emang memang mau bagaimana lagi? Hal yang kayak gitu kan memang kodrat perempuan yang punya kedekatan bersifat mutlak. Ketetapan mutlak mau dibahas dengan sebagai alibi tetap mutlak mah. Saya sih ngasih tahu ke kamu aja sampai itu bahaya untuk rahim dan janin. Sekarang sudah banyak kasus perceraian karena hal itu. Hati-hati menyesal di kemudian hari kalau diceraikan suami karena nggak bisa kasih keturunan. Salah. Seakan-akan kehidupan perempuan memang selalu di bawah kendali asumsi sosial yang pesan manipulatif. Gimana bisa kamu yakin kalau itu asumsi sosial yang manipulatif? Bisa aja cuma perspektif kamu yang masih bias soal hal itu. Kamu terlalu menunjukkan versi yang kontra sama pernyataan saya. Tapi tetap saja hal itu nggak bisa mengubah fakta kalau rokok itu memang cuma identik sama laki-laki. Ya, Mau bagaimanapun dan apapun alasannya, rokok jadi benar tabu kalau disandingkan sama perempuan. jadi maksud aku laki-laki yang boleh menyelesaikan hal. Kamu bisa anggap seperti itu. Kamu bakal menyelesaikan hal dengan aku. Ini bukan masalah label pelaku beneran. Bahaya dilihatnya kalau perempuan cantik kayak kamu megangnya rokok sama korek. Memangnya kamu nggak takut tidak boleh sama orang-orang? Saya rasa mengenai perempuan Iya. tidak ada ibu-ibu yang dalam saya dikatakan Kan? saya heran orang-orang kayak sembarangan orang lain. Kamu hari ini lagi seksi banget. Kenapa? Karena kelamaan nunggu saya tadi. Kalau pikir kamu bisa mewah, Oke, nah, maaf. Gimana kalau sebagai permintaan maaf, saya traktir hari ini. Kamu mau pesan makanan dan apa? dulu saya bisa sendiri sekarang. Mending kamu duduk aja dan lihat baju kamu sekarang. Saya kenapa? Bawaan kamu terlalu pendek, bahkan hampir nggak kelihatan. Kamu terlihat cuma pakai kaos oversize yang menutupin sebagian paha kamu aja. Lalu kenapa? Memangnya kamu nggak tahu perempuan itu tetap menjadi korban kejahatan. Kamu harus hati-hati dalam hal berpakaian supaya nggak terkena kasus pelecehan seksual.
mayoritas korban kasus tersebut disebabkan karena mereka nggak bisa jaga diri. Nanti giliran sudah terjadi malah meraup meminta keadilan. Nah, kalau diibaratkan semut nggak akan datang kalau nggak ada juga. Laki-laki juga nggak akan melakukan hal seperti itu kalau perempuan tidak mengizinkan. Jangan emosi dulu. Saya cuma sebatas bilang gitu aja. Kenyataannya laki-laki malah tidak suka sama kenyataannya laki-laki malah tidak suka sama pakaian perempuan yang terlalu terbuka. Kamu nggak nangkap poin pentingnya. Oke, pembahasan ini cukup berhenti sampai sini aja. Kalau boleh jujur, saya sedang kagum. Dari tadi kamu bisa pertahankan argumenmu. Saya nggak pernah ketemu ke perempuan kayak kamu. Mungkin ini pertama kalinya. Kita masih bisa ketemu lagi kan? Buat beberapa minggu ke depan saya sibuk. Saya paham kamu mau dulu karena pembahasan tadi. Tapi ini bukan seperti yang saya kenal. Ya, apa yang terkenal? Kalau begitu, biarkan saya mengenal kamu lebih jauh. Sekalipun itu hanya media sosial, sekalipun itu hanya media sosial kamu, seperti Instagram. Tapi saya bisa nganterin kamu pulang kan hari ini. Saya tahu, kamu sebagai laki-laki, memastikan kamu untuk selamatkan dari luar sudah menjadi suatu keharusan kan? Saya juga punya hak untuk melakukan. Kenapa sekarang dia begitu ya Pun? Masa dia nggak kelihatan di samudra lagi? Gue juga udah nggak lihat dia di taman lagi, nggak pernah lihat dia di manapun. Kok kesannya dia kayak ngejauh gitu ya Pun? Sampai sekarang aja belum ada tukeran nomor WhatsApp. Sampai sekarang aja belum ada tukeran nomor WhatsApp Pur. Omongan lu dari A sampai Z. Kan, lu tuh bukan siapa-siapanya. Gak usah lu banyak nuntut. Gue kagak nuntut Pur, cuma Lu diem lu dah, nyet. Mungkem lu nuntut itu. Gue gak butuh pembelaan dari lu. Kesimpulannya nih, sebenarnya sebenarnya kesimpulannya tuh udah jelas. Lu tolol. Itu gak tertarik sama lu. lu seharusnya masih gue energi dan perkataan positif Pur. Ogah banget gua. Lu dibaikin dikit, tukang lunjak anaknya. Kasihan sih. Kenapa kalau bisa sini? Kalau ngobrol doang tapi lu kasih tahu ya. Tolong. Udah saatnya lo harus mundur. Lu saban hari nawarin kurang baru. Kayak orang tolol. Selama dia belum ada pacar, lu masih punya potensi kan? Kenapa sih? Lu saking itu sama dia. Harusnya nggak ada. Kenapa lu bisa samping itu sih? Dia nggak ada pawangnya.
sama highlights di Instagramnya nggak ada tanda-tanda kalau dia punya pacar tuh. Oh iya. Zaman udah canggih. Tapi kehidupan yang kelihatan di sosial media jangan sepenuhnya lu percaya. Masa begini harus gua ajarin? Terus sekarang lagi bersolusi buat caci maki. Lo harus gimana nih? Masih baik tanya. Mundur, Bur. Mundur, Riz. Kalau ke gue. Apa dong? Tapi gue udah naksir banget sama dia. Bahkan kalau misalkan gimana rasa suka gue ke dia, butuh beribu-ribu lembar kertas dan berjuta-juta rasa. Lu bisa diem kagak? Jibat gue. Mundur, woi, mundur. Kagak bisa. Kalau pertemuan gue sama dia karena nggak sengaja pas kedai kopi, tapi gue tetap mau ajang untuk diri buat mengikat hati. Lu kalau ngebet nyari gandengan buat kita nanti jangan begini. Lu gak pernah tahu ternyata mana udah tolol kayak lu tuh harus sabar banget kayak gini. Terus ini gue harus gimana? Harusnya tipe gue banget. Obrolan kita aja nyambung. Kita juga punya banyak kesamaan. Kapan lagi dapet yang satu frekuensi? Pede gile lu. Buat pertemuan pertama mah mungkin pengen-pengen aja. Gua ada peluang. Tapi menurut penilaian gua, kan dengar cerita lu di pertemuan terakhir, aku yakin gondok dia. So tau lu, dia pasti tuh lebih fair, effort, segi penampilan juga. Pasti biar gue kepicu. Wah, sakit banget nih orang. Bodoh mah emang gratis. Guys, tapi jangan lu borong semua gini. Jul, panjul. Dia aja mengaitkan penampilan dia sama kasus sehat. Gila. Gue sih aja membentak sama pembentakan dia. Walaupun jadi dia, gak ketemu lagi. Tapi yang gue omongin itu beneran, Pur, fakta. Iya, fakta kalau lu tolong. Kok jadinya lu ngatain gue terus? Dengar ya, Cing. Pertama, lu tuh emang pantes buat kata-katain. Kedua, sosok mantep dah. Penampilan perempuan gak melulu buat tarik perhatian laki-laki. Yang ketiga, kalian tuh baru kenal, tapi lu enak yang ngomentarin dia. Perkara rokok, rahim, bahkan penampilannya. Gue pikir dia langsung singgung. Setelah semua itu, lu pasti berimajinasi kalau dia punya apa sih? Berimajinasi kalau dia punya ketertarikan sama lu. Mustahil. Oh, itu cuma mau tes aja dia berwawasan atau gimana. Tapi nggak begitu caranya, tolol. Sendiri udah berwawasan nggak? Yang mengerti malah nggak bicara. Yang tak mengerti malah banyak bicara. Pasti pernah kan dengan puisi itu? Nyari silado. Paham gua sekarang. Gimana punya? Mundur, Riz. Mundur. Ngelebihin cewek, caranya nggak begitu.
gue yakin dalam pikiran dia pun lo tuh udah masuk kategori red flag yang harus dijauhi. Terus sekarang gimana pun? Dan sekali lagi gue arak lo di kampus. Gue patah hati nih. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Ya, emang gitu. Gue juga juga double. Gak pernah ada awal atau akhir. Tapi tiba-tiba udah kelar. Bukannya emang gak bakal cepet. Jadi nikmatin aja lah. Sudah jatuh terikit tangga. Kita sendiri di kondisinya. Begitu lari terjadi malah menginjak tai. 37. Ini gue mau matiin. Tiga empat. Biarin. Makasih semuanya yang udah dengerin. Poin pertama dari yang gue lihat dulu ya, buat Sampurna, karena di sini dia Betawi, orang Betawi itu ngomongnya cepet. Jadi gini, misalkan kedua, kagak usah mau mante penampilan perempuan itu kagak melulu buat narik perhatian laki-laki gitu. Jadi yang dari gue lihat ya, itu di dulu tuh banyak banget tuh. Jadi apa ya, itu penting ngomong ke Haris itu nggak sesuai sama beat, bukannya maksudnya sesuai Haris sesuai naskah ya, tapi logatnya orang Betawi itu ngomongnya tinggi, nadanya tinggi dan cepet. Jadi kayak ya kalian baru kenal tapi lu udah seenaknya komentarin gitu dia karena rokok, rahim. Nah kalau lu jiwai keselnya ke si Haris ini, langsung aja sekalian babat. Gila, kalian baru kenal, tapi lu udah seenak-enaknya komentarin gitu dia bakal rokok, rahim, apa penampilannya. Lu pikir dia kagak tersinggung gitu. Nah kan di sini kayak juga itu kayak kalau lu mau dibawain Sampurna sebagai Betawi banget, ganti aja enggaknya sebagai kagak, tapi yang enak di lidah lu ya. Terus kayak Swatmo itu masih berimajinasi kalau dia punya ketertarikan sama lu, mustahil gitu. Itu ya. Jadi kayak beatnya dikurangi, jangan terlalu lama. Terus intonasinya rada cepet dan rada tinggi karena emang itu pembawaannya biasanya kan. Nah buat Aruna ini tadi ada beberapa bagian yang kalau lu bacanya pakai apa dijiwai itu beda nadanya, apa ya kayak suaranya tuh jadi beda saat lu kesinggung sama dia, tapi mungkin belum ya, mungkin next week nanti lu bakal lebih baca lagi. Kalau lu kesel itu apa ya lebih ditekankan gitu. Misalkan saya nggak berniat misalkan ya contoh aja nih bukan baju deh yang bias nih, para anak dan keturunan perempuan yang sering menjadi tumpuan kesalahan, seakan-akan kehidupan perempuan memang selalu di bawah kendali asumsi sosial yang terkesan manipulatif itu bla bla bla. Haris bias gitu, tinggiin aja nadanya. Kalau ada di tanda seru di sini banting aja udah si Haris itu ngomongnya, oh ya gitu. Jadi maksud kamu cuma laki-laki yang boleh menghisap tembakau gitu. Terus kayak kamu bahkan membeli label ke kami itu benda mati, rokok apa aja misalnya. Kalau boleh Haris Tapan. terus buat kayak nah ini tadi Daniel masuk kayak kan dia nyela ngomongan tuh ya, ada bagian nyela bagian dia tapi nggak dapat pulang cepet
dapet. Nah itu nanti dibaca lagi aja kayak tapi yang pokoknya yang di bagian ngasih kotak. Nah itu nanti dan gitu doang. Nah kalau buat Daniel sebelumnya gue minta maaf nih kalau misalnya tadi di awal gue kayak apa ya mempertegas lu banget kesannya. Jadi soalnya abis itu ekspresi lu langsung berubah ke gue. Jadi gue minta maaf dulu yang Meli ya kalau misalnya gue ada salah-salah kata buat semuanya juga nih gue minta maaf gitu. Buat Haris udah dapet karena gue nggak berani berkomentar karena dialog tuh paling banyak. Gue masih nunggu sampai lu benar-benar memahami semua ini. Dan jujur kalau dari gue, lu dapet banget feelnya sama Sampo. Udah dapet banget. Mungkin karena bahasanya nggak sebagus sama Aruna kali ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Jadi nanti pertemuan kalau ada waktu buat reading lagi, gue nggak yang kayak tiap ini ketemuannya reading karena gue tergantung sama ibu produksi kita. Nanti kalau misalkan ada waktu senggang, mungkin lu tek-tekannya sama gue nih, ke gue lu sebagai Aruna, begitu itu juga Aruna, lu sebagai Haris dan sama yang lainnya. Terus buat yang Sunda, sorry banget kalau naskahnya nggak diubah ke Sunda ya, soalnya penulisnya males nanya. Ya, gue juga kagak tahu nih bahasa Sundanya, Maya gitu. Nanti lu ubah aja dan catatan buat yang audio man, siapapun itu atau yang semuanya yang setiap divisi itu tolong diubah ke naskah Sunda versinya. Karena nanti gue bakal ngasih tahu setiap divisi itu dia harus punya treatment atau breakdown-nya. Buat formatnya nanti menyusul. Buat ibu-ibu yang 2 Jawa lainnya kasih tepuk tangan buat mereka. Dan juga buat semuanya termasuk pemeran utama kita tepuk tangan untuk kali ini. Buat kalau dari aktor menurut gua udah, mungkin Ibu Sofia mau nambahin soal aktor dulu. Kalau aktor sama sih kayak Iboy, gue lihat lu malah kayak orang mabok, bukan kayak orang ngomong sama temen. Lu lagi nge-play apa siapain? Udah, kan gue juga udah bilang kalau lu itu referensi, gue melihat Betawinya si Sampurna nih menggebu-gebu kayaknya Komsal, lu tahu tidak? Udah. Kayak belibet ya. Ya itu kendalanya dan itu bilang penahannya dan itu terus kalau dari lu aja Haris sama Gajah ya mungkin karena emang banyak ya gue masih fresh tapi yang buat adegan tapi pertama ya udah oke. Kan kalau yang adegan kedua udah berdebat sama si Aruna lu udah versi Nil yang kayak cowok yang apa sih? Anjing. Iya, Emang lu tuh mancing Mil. mancing dia buat emosi. kita. Jadi ya aturan nadanya jangan sama kayak di adegan kafe pertama. Terus juga kayak ya dilihatin ya itu artikelnya kan kadang kayak ada yang menggeleng apa juga itu bandingin semuanya. Terus sama belajar genit soalnya kan ada yang adegan mungkin dengan kasih ID lain kamu itu kan nada genit dan nada Daniel, gue maunya nada Haris. Terus sama
kalau misalnya ada kayak bacaan beat terus ada titik-titik itu tuh ambil jeda, jangan langsung dibabat buat semuanya. Terus apa ya, oh sama gue notice banget yang adegan di taman kampus Aruna kan itu lu abis beresin laptop ketemu Haris itu aturan dulu kayak buru-buru enak ngeliat dia, jadi jangan pelan-pelan kayak saya duluan ya Haris, saya duluan, saya udah pesen ojek online, jangan gitu. Tapi nggak perlu Haris, saya udah pesen ojek online, udah langsung kabur. Jadi kayak ya itu, makanya jangan cuma dibaca dialognya, tapi lu harus lihat konteksnya, situasinya gimana, apa yang lagi digambarin di naskah. Terus udah sih, sama ya Haris kan ada baca puisi juga yang pasti bedain ya. Dari dua itu aja. Jadi ini gua mau minta tolong. Jadi untuk enakan semuanya buat nanti di hari yang produksi, gua ada rencana tadi udah ngomong sama Sofia. Kalau udah dapet kafe yang fix di mana perizinan segala macam udah dapet, pokoknya dari kafe juga udah oke. Dan ini sebelum kamera segala macam yang kita sewa atau yang kita punya itu datang ke tempat, gue pengennya nanti ada beberapa orang kayak produser, sutradara, manajer lokasi, penata kamera, penata artistik sama suara buat ikut ke lokasi itu untuk apa? Survei. Gue pengen lihat nanti inframe-nya di mana, biar nanti pas hari H nggak ada duduk, biar lu sebagai aktor semuanya itu udah tahu posisinya nanti. Oh kemarin gue udah dapat gambaran nih inside scene yang ini tuh kayak gini, lokasi kayak gini segala macem. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu ya sewa alat segala macem itu mahalnya berjuta-juta, itu udah pasti gitu. Nah daripada kita bengkak di hari kan jadwalnya kayak ngulur waktu, nanti dari kameramen enggak, gue nggak dapet feel ini, gue nggak dapet, terus kayak bengkak besok harus butuh gitu. Gue nggak mau, insya Allah sih semoga enggak ya. Jadi gue meminimalisir dengan kita nanti tadi yang beberapa gue sebutin untuk hadir, biar tahu kayak suasana feel kafenya kayak gimana. Terus nanti ada beberapa nama kayak gue lupa job desk tapi ini buat anak. Jadi gue bikin background dari naskah itu kayak scene, shoot size, stylenya sama movement itu semuanya. Itu di breakdown semuanya itu di naskah. Jadi pas kita di sana kita udah tahu angle ini angle yang ini kemana segala macam. Terus nanti sama berlaku buat para mua sama soulmate. Di sini ini, di audio ini, percakapan ini, apa yang menjadi aset audionya nanti. Itu nanti belakangan, tapi kita semua udah dapat gambarannya. Jadi treatment ini itu memudahkan kita untuk nggak buat cepet bolak-balik ke naskah kayak gini, tapi kita nggak tahu eksekusinya. Bagian artistik juga nanti pasti dapat ya eksekusinya. Maksudnya breakdownnya. Jadi setiap scene ini, kamar ini, apa bagian perintilan kecil yang kita butuhin. Pas biar hari H nanti ibu produksinya itu megang master breakdown. Karena di master breakdown itu benar-benar semuanya, mulai dari audio, artistik, shoot angle segala macam. Director juga punya di breakdownnya. Jadi setiap divisi nanti bakalan punya pegangannya masing-masing. Kalau ibu produksi nanya ini bagian apa kayak gimana, kita yang ditugaskan udah punya gambaran. Jadi insya Allah ini udah final ya berarti ya, atau udah final, udah bisa dieksekusi. Nanti deadline-nya paling dikasih tahu sama ibu Sofia segala macam. Tapi itu buat gambaran dari gue ya, karena ya emang itu memudahkan gitu, itu memudahkan kita nanti pas eksekusi produksiannya. Kita ada yang mau ditambahin yang mungkin gue nggak lihat dari aktor gue, tapi kalian lihat, boleh ngomong ke gue ya. Percaya karakter.
Pokoknya gua ngasih target kita pekan ke-2 November dari 6 sampai 11-an itu kita udah harus kita syuting. Jadi memang benar-benar pure Oktober ini buat persiapan semua. Jadi 3 minggu November akhir ya udah kita kasih ke editor, kita tunggu balik-baliknya. Sama Royan kamera masih bisa nggak? Channel kemarin. Sama tadi ya karena itu berusaha kan mas sutradaranya kalau udah mulai udah tag udah reading ya udah jangan sibuk sendiri, jangan bikin emosi orang. Maksudnya kita udah sama-sama cukup pendek lah, udah sama-sama capek pasti kan, gak cuma karena si film ini, jadi saling ngerti aja, jangan nunggu dibentak, nunggu diteriakin, nunggu ditanya, ya emang harus sadar sendiri. Kan dari project drama kemarin juga udah belajar beginian, udah tahu kondisinya gimana, harus menyikapi seperti apa, yang lagi serius gimana, yang gak serius gimana. Udah, menurut gua udah gak perlu harus diteriak-teriakin yang project film ini, karena pada punya akal sehat juga, pakailah logikanya. Udah tambahan lain nggak? Kalian ada yang mau ditanyain? Lo nggak nerima, ntar ya gue nggak tahu harus ngapain. Tahu siapa nih? Soalnya itu jadi nanti dia bakal ada bocor atau enggak pas lagi kalau kata kan aku punya hak buat saudara bocor itu yang kamu nah soalnya nanti pas kelar itu dia bakal ngasih ke editor apa aja musik yang aku kasih jadi nyari backsound segala macam dari konsep backsound nanti gue udah ada jadi coba kita jadi enaknya gimana itu nanti jadi mau tanya mungkin ya ya kalau dari gua tulis tapi eksekusi nanti kita yang karena lu yang tahu layoutnya ya yang tahu sama produksi sama kamera nanti mau kamera ada di mana itu kamera di mana jadi mau tanya nama lainnya namanya main juga tapi jadi gini kenapa kita pakai itu karena apa yang mengantisipasi adanya editor dari luar kita kan berdua ya awal semasa kita ya nah nanti lu yang punya hak ini bukan lu punya hak maksudnya lu yang catat lu yang tahu ini file maksudnya tahu kan kita masih nih sekarang ke editor kalau ini mana aja nih yang lulus atau tidak jadi ini ya mas produksinya nanti wajib hadir dan wajib tahu gimana kira kondisi lapangan makanya naskah kita bisa ya jadi sebenarnya itu awalnya dari kita mau ambil
terima kasih banyak udah di Sutradara. Mohon maaf kalau gua punya salah-salah tadi. Untuk sebelum tadi gua minta maaf banget kalau misalnya gak enak di hati kalian semua. Gua Sutradara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, jadi yang kayak udah dijelasin sama Dara, pokoknya Senin depan kita di tiap divisi udah ada laporan progresnya ya, mulai tinggi gimana, motornya gimana, ini tempatnya fixnya gimana, alatnya gimana, terus ini mau di make up gimana buat memperkuat karakter, mau kostumnya seperti apa karena banyak harinya itu, mau nampilin benda-benda kecil apa-apa lah buat artistik nanti yang di kamera dan angle kamera dan sebagainya. Pokoknya tim divisi Senin depan udah ada progres, laporan progres sama ini terutama buat aktor aktris tipe yang harus dijor-jorin apa mending kebaca sendiri tanpa keramaian ini atau emang harus mau setiap hari jadwal readingnya. Dari Pilara nih, Aruna Haris terutama gunakan gambar mimpi. Kita kan ada tipe yang ngomong ngapalin dalam diam dan sunyian, ngomong keramaian. Gak mau reading biar jor-jorin terus, dievaluasi terus. Tipe yang gimana nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Apa-apa? Kalau gua kayak itu nanti kayak aktor dewa sama maksudnya orang-orang yang bukan aktor dewa. Tapi agenda setiap hari. Terus sutradaranya juga gimana? Ngikut aja. Namanya para aktor-aktor tuh yang ganteng dan cantik. Udah gue jadi gitu juga. Asik. Ada. Berarti mulai besok dan sebelumnya kita reading setiap hari, thanks dan tampak keramaian ini. Jadi yang kalau misalnya lagi forum saat ini kalau ada laporan aja, kalau misalnya latihan reading ya nggak usah diwajibkan buat yang bukan kebutuhan. Oke semua. Kami ya ada yang mau tanya lagi? Tutup. Yes, kalau nggak ada udah 50 juga ya. Jadi masih tutup. Makasih buat udah meluangkan waktunya buat hari ini. Gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.